Abu Nawas lalu membacakan beberapa ayat Al-Quran dengan suara merdu. Suasana ballroom menjadi hening. Semua yang hadir merasakan getaran dalam hati mereka. Pendeta yang sombong itu pun tak mampu menahan air matanya. Ia teringat masa kecilnya, ketika hatinya masih murni dan mencari kebenaran. Kini, ayat-ayat itu seolah membangunkan kembali fitrah yang lama ia kubur. Air matanya jatuh, ia menundukkan kepala. Akhirnya, di hadapan ribuan saksi, pendeta berdiri dengan tubuh bergetar. Ia berkata, "Aku datang dengan kesombongan, ingin mempermalukan kalian. Tapi aku justru dipermalukan oleh kebenaran. Aku tidak sanggup lagi menolak. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Suasana ballroom bergemuruh. Takbir menggema, orang-orang menangis haru. Khalifah meneteskan air mata kebahagiaan. Rakyat Baghdad bersorak kegirangan. Mereka mengangkat tangan ke langit, mengucap syukur. Hari itu menjadi sejarah besar, karena seorang pendeta besar dari negeri jauh akhirnya menemukan cahaya kebenaran. Khalifah bangkit dari singgasananya, memeluk pendeta yang kini sudah menjadi seorang muslim. "Engkau telah memilih jalan yang benar. Semoga Allah meneguhkan hatimu," katanya penuh wibawa. Pendeta hanya bisa menangis. Hatinya terasa ringan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun terikat kesombongan. Suatu pagi di istana Khalifah Harun ar-Rasyid, para pengawal membawa kabar mengejutkan. Seorang pendeta asing dari negeri jauh, tinggi besar, berjubah tebal, dengan salib emas di dadanya, datang dengan rombongan besar. Ia berkata bahwa dirinya adalah orang paling pandai dalam ilmu agama dan filsafat, dan ia ingin menantang siapapun di negeri Baghdad untuk berdebat soal kebenaran. Kabar itu cepat menyebar. Para ulama di Baghdad merasa tersinggung, tapi juga khawatir. Pendeta itu dikenal licin lidahnya, pandai memutarbalikkan logika, dan sering mengalahkan lawan debatnya di negeri asalnya. Dengan suara lantang, ia menantang, "Jika ada seorang bijak di Baghdad yang bisa mengalahkanku dalam debat, aku akan meninggalkan agamaku dan mengikuti kebenaran yang kalian yakini. Tapi jika tidak ada, maka kalian semua harus mengakui aku yang benar." Khalifah Harun ar-Rasyid merasa tertantang. Ia memanggil para ulama besar untuk bersiap. Namun diam-diam, hati mereka gentar. Mereka tahu lidah pendeta itu tajam bagai pedang, sementara mereka tidak terbiasa dengan debat licik. Di tengah kebingungan itu, nama Abu Nawas muncul. Orang-orang tertawa, bagaimana mungkin seorang badut istana yang suka menipu dan berkelakar bisa menghadapi pendeta sombong itu. Namun Khalifah, dengan senyum tipis, berkata, "Justru Abu Nawas yang kupercaya. Karena melawan orang yang sombong bukan hanya butuh ilmu, tapi juga akal yang tajam." Maka dimulailah kisah besar ini. Abu Nawas dipanggil menghadap. Dengan santai ia datang, hanya membawa tongkat kayu, wajah riang, dan sorban kusut. Ketika mendengar tantangan itu, ia hanya tertawa kecil. "Ampun Baginda, biarlah hamba yang menemaninya berdiskusi. Kalau ia memang mencari kebenaran, insya Allah ia akan menemukannya. Tapi kalau ia hanya mencari kemenangan, maka biarlah kesombongannya sendiri yang mengalahkannya." Dan rakyat Baghdad pun menunggu, penasaran, apakah benar Abu Nawas bisa menaklukkan pendeta besar itu dengan cara yang tak terduga. Hari yang dinanti tiba, ballroom istana penuh sesak. Ulama, bangsawan, rakyat biasa, hingga para pedagang datang berdesakan ingin menyaksikan pertarungan akal antara seorang pendeta sombong dan Abu Nawas si jenaka. Pendeta itu melangkah dengan angkuh, kepalanya tegak, jubahnya berkibar. Ia memandang semua orang seolah-olah mereka hanyalah anak kecil yang belum tahu apa-apa. Sementara Abu Nawas datang dengan langkah santai, bahkan sempat menyapa penjual kacang rebus di depan istana untuk membeli segenggam kacang yang kemudian ia kunyah sambil berjalan. Penonton tertawa melihat kelakuannya, tapi pendeta itu semakin marah. "Beginikah lawan yang kalian siapkan untukku?" kata pendeta itu dengan suara lantang. "Aku datang membawa kitab-kitab filsafat, argumen cerdas, dan ilmu tinggi, tapi kalian menghadapkan aku dengan badut berdebu yang bahkan tidak bisa berdiri dengan gagah." Abu Nawas menatapnya sambil mengunyah kacang. "Benar, aku tidak gagah. Aku hanyalah rakyat kecil yang dipaksa Baginda untuk melayanimu. Tapi jika engkau kalah dari badut kotor sepertiku, tidakkah itu berarti ilmu yang kau banggakan hanyalah omong kosong belaka?"
Kata-kata itu membuat pendeta terdiam sejenak. Penonton bersorak, sebagian tertawa, sebagian bertepuk tangan. Pendeta merasa diremehkan, tapi ia tidak bisa menolak logika Abu Nawas. Debat pun dimulai. Pendeta mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang keberadaan Tuhan, takdir, dan kebenaran kitab suci. Ia berharap Abu Nawas akan terjerat, gagap, lalu dipermalukan. Namun Abu Nawas selalu menjawab dengan sederhana, terkadang dengan perumpamaan lucu, tapi logikanya tajam bagai pisau. Khalifah tersenyum puas, sementara pendeta mulai gelisah. Pertarungan akal baru saja dimulai, namun bayangan kekalahannya sudah tampak. Pendeta mulai menajamkan serangan. Dengan suara lantang ia bertanya, "Wahai Abu Nawas, jika engkau dan agamamu benar, maka katakan kepadaku, di manakah Tuhanmu sekarang? Tunjukkan tempatnya, karena sesuatu yang ada pasti memiliki tempat." Orang-orang bergumam, wajah para ulama tampak tegang. Pertanyaan itu berbahaya, karena jika dijawab sembarangan bisa jadi hujatan. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, ia menepuk-nepuk kacang di tangannya. "Wahai pendeta, sebelum aku menjawab, aku ingin tahu, apakah engkau punya akal?" Pendeta mendengus. "Tentu saja, kalau tidak mana mungkin aku bisa berkata-kata seperti ini." "Kalau begitu, tolong tunjukkan kepadaku di mana letak akalmu," kata Abu Nawas santai. Pendeta terkejut. "Akal itu ada di kepalaku." "Kalau begitu, bukalah kepalamu, tunjukkan kepadaku wujud akalmu," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Penonton meledak dengan tawa. Pendeta tersentak, wajahnya merah padam. Abu Nawas melanjutkan, "Engkau mengakui akalmu ada, tapi kau tak bisa menunjukkannya. Begitu pula Tuhanku, dia ada, lebih nyata dari akalmu, tapi bukan berarti harus menempati tempat sebagaimana makhluk. Tuhan meliputi segalanya, tanpa bisa dibatasi ruang." Suasana istana bergemuruh oleh tepuk tangan dan takbir. Pendeta merasa malu. Ia bermaksud menjatuhkan Abu Nawas dengan pertanyaan filsafat, tapi justru dirinya sendiri yang terjebak dalam logika sederhana. Khalifah menatap Abu Nawas dengan mata berbinar. "Bagus sekali," katanya dalam hati. Abu Nawas selalu punya cara yang tak terpikirkan oleh orang lain. Pendeta yang sudah mulai kehilangan wibawa mencoba bangkit kembali. Ia lalu berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Jika Tuhanmu memang benar, jelaskan kepadaku, apakah manusia bebas menentukan takdirnya, atau semuanya sudah ditentukan? Jika segalanya sudah ditentukan, maka manusia seperti boneka. Jika manusia bebas, maka Tuhan tidak berkuasa." Pertanyaan ini membuat sebagian ulama terdiam, karena sejak lama persoalan takdir memang rumit. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan senyum. Ia duduk bersila, menatap pendeta dengan tatapan tajam. "Wahai pendeta, aku akan menjawab dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata." Abu Nawas kemudian berdiri, berjalan mendekati pendeta, lalu menamparkan pipinya dengan pelan. Plak, pendeta kaget, wajahnya memerah. "Kenapa kau menamparku? Dasar tidak sopan." Abu Nawas menjawab, "Apakah aku menamparmu karena kehendakku sendiri, atau karena sudah ditakdirkan Tuhan?" Pendeta terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Jika ia mengatakan karena kehendak Abu Nawas, berarti ia mengakui manusia punya kehendak. Jika ia mengatakan karena takdir Tuhan, berarti ia tidak bisa marah. Abu Nawas melanjutkan, "Begitulah takdir dan kehendak. Tuhan memberi kita jalan, kita memilih langkah. Aku menamparmu dengan kehendakku, tapi itu juga tidak lepas dari izin Tuhan. Jadi, manusia bukan boneka, dan Tuhan tetap berkuasa." Orang-orang bersorak, sebagian tertawa melihat pendeta kebingungan. Pendeta mulai terlihat goyah, peluh dingin mengalir di dahinya. Ia sadar semakin lama, ia bukan sedang mengalahkan Abu Nawas, melainkan sedang dipermainkan oleh logikanya sendiri. Dengan nada tinggi, pendeta berusaha menutup aibnya. Ia membuka kitab yang ia bawa, penuh catatan filsafat. "Kalau begitu, Abu Nawas, jawab ini. Kitab yang kalian imani, apakah benar-benar firman Tuhan? Bagaimana mungkin manusia bisa membedakan antara perkataan Tuhan dan perkataan manusia? Bukankah semua kata hanyalah rangkaian huruf?" Ia yakin kali ini Abu Nawas akan tersandung. Namun Abu Nawas mengangkat sebuah kertas kosong di meja, lalu menulis huruf-huruf acak. "Lihat ini," katanya, "huruf-huruf ini hanyalah goresan tinta. Tapi jika aku merangkainya dengan benar, ia bisa menjadi puisi yang membuat orang menangis, atau perintah yang membuat tentara bergerak." Ia lalu menatap pendeta. "Huruf boleh sama, tapi kekuatan makna berbeda.
Begitu pula firman Tuhan, Ia punya kekuatan yang tak dimiliki kata-kata manusia. Bukankah engkau sendiri, meski sombong, tetap gemetar ketika mendengar ayat-ayatnya? Pendeta menggertakkan gigi. Ia ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Ia memang merasakan sesuatu yang aneh ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Ada getaran yang tidak bisa ia tolak. Penonton bersorak kagum. Abu Nawas berdiri tenang, seolah semua ini hanyalah permainan ringan. Namun sesungguhnya, ia sedang menundukkan hati pendeta yang keras. Pendeta mulai gusar, wibawanya runtuh sedikit demi sedikit di hadapan ribuan orang. Ia yang awalnya datang dengan penuh kesombongan kini terlihat seperti singa tua yang kehilangan taring. "Cukup," teriaknya, "aku tidak datang untuk dipermainkan dengan logika anak-anak. Aku ingin bukti nyata bahwa Tuhanmu benar. Jika Tuhanmu ada, mintalah Ia menurunkan mukjizat saat ini juga." Kerumunan terdiam. Itu tantangan berbahaya. Sebagian ulama mulai berbisik, bagaimana Abu Nawas menjawabnya. Permintaan mukjizat bukan hal sepele. Abu Nawas menghela napas, lalu tersenyum. Ia mendekati pendeta dan berkata, "Wahai pendeta, permintaanmu seperti anak kecil yang berkata pada matahari, buktikan bahwa engkau ada dengan mendekat kepadaku. Jika matahari benar-benar mendekat, maka anak itu akan terbakar." Ia lalu menatap mata pendeta dalam-dalam. "Tuhan tidak harus tunduk pada permintaanmu. Justru engkau yang harus tunduk pada kebesarannya. Bukti Tuhan bukan dengan menurunkan sesuatu sesuai kehendakmu, melainkan dengan melihat apa yang sudah ada di sekitarmu, langit, bumi, dan dirimu sendiri." Kata-kata itu menusuk hati banyak orang. Mereka merasakan kebenaran yang sederhana namun kuat. Pendeta menggertakkan gigi, tapi sekali lagi ia tidak bisa membantah. Hari sudah beranjak sore, namun ribuan rakyat masih bertahan menyaksikan debat itu. Pendeta yang awalnya begitu pongah kini tampak gelisah. Suaranya tidak lagi lantang, tatapannya goyah. Ia mencoba bertanya lagi, "Kalau begitu, Abu Nawas, mengapa Tuhanmu membiarkan ada orang jahat di dunia? Jika Dia Maha Kuasa, mengapa tidak menghapus semua kejahatan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Pertanyaanmu sama dengan seorang murid yang bertanya, mengapa guru tidak langsung memberikan jawaban ujian? Mengapa murid dibiarkan salah? Bukankah ujian itu justru membedakan siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang main-main? Dunia adalah tempat ujian. Kejahatan ada agar kebaikan bisa tampak. Tanpa gelap, siapa yang bisa mengenal terang?" Rakyat bergemuruh, takbir bergema. Pendeta menunduk, wajahnya pucat. Ia sadar, semua senjatanya habis. Pertanyaan-pertanyaan yang ia banggakan kini berbalik menamparkan dirinya. Khalifah yang duduk di singgasananya tersenyum penuh wibawa. "Hari ini," bisiknya, "kesombongan dihancurkan bukan dengan pedang, tapi dengan akal dan iman." Dan pendeta itu, meski belum mau mengakui kekalahannya, tahu di dalam hatinya bahwa ia sudah kalah. Hari mulai gelap, lentera-lentera dinyalakan di balairung istana. Namun tak seorang pun beranjak pulang. Semua ingin menyaksikan akhir dari perdebatan yang menegangkan itu. Pendeta kini benar-benar kehabisan tenaga. Ia yang sejak awal penuh percaya diri, kini duduk dengan wajah kusut, tangannya gemetar menggenggam kitab. Abu Nawas masih tenang. Ia bahkan sempat meminta air minum pada pengawal, lalu meneguknya sambil tersenyum. "Wahai pendeta," katanya, "engkau datang dari jauh dengan tujuan membuktikan dirimu benar. Namun sejak tadi, engkau hanya mempertanyakan, tidak pernah memberi jawaban. Bukankah seharusnya seorang yang mengaku tahu kebenaran justru memberi pencerahan, bukan kebingungan?" Ucapan itu membuat pendeta semakin marah. Aku hanya ingin melihat apakah kalian mampu bertahan dengan logika." Katanya terbata-bata, "Logika yang sombong akan hancur oleh logika yang jujur," jawab Abu Nawas. "Ilmu yang hanya dipakai untuk meninggikan diri akan menjadi beban yang menghancurkan pemiliknya." Para hadirin mengangguk-angguk. Pendeta semakin kehilangan wibawa. Melihat lawannya kelelahan, Abu Nawas memutuskan untuk menyerang balik. "Wahai pendeta, sejak tadi engkau bertanya tentang Tuhanku. Sekarang izinkan aku bertanya, siapakah yang menciptakanmu?" Pendeta menjawab, "Tentu saja, ayah dan ibuku." "Siapa yang menciptakan ayah dan ibumu?" "Orang tua mereka," jawab pendeta dengan nada kesal. "Kalau begitu siapa yang menciptakan nenek moyangmu yang pertama?" Abu Nawas terus menekan. Pendeta mulai gelagapan. Ia ingin menjawab dengan teori filsafatnya, namun kata-katanya tidak lagi tegas. Abu Nawas menatap tajam dan berkata,
engkau bisa terus menelusuri silsilahmu, tapi pada akhirnya engkau akan sampai pada satu asal mula. Dan asal mula itu bukan manusia, bukan benda, melainkan pencipta yang tak diciptakan. Pendeta terdiam. Pertanyaan itu menghantam dirinya seperti palu besar. Kerumunan rakyat yang sejak tadi menahan napas kini bersorak. Benar, benar, Tuhan adalah asal mula segalanya. Mereka bersatu dalam suara yang membahana. Khalifah tersenyum lebar. Ia tahu rakyatnya mendapat pelajaran berharga hari itu. Abu Nawas bukan hanya mempermalukan pendeta, tapi juga menguatkan keyakinan umat. Pendeta menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia merasakan pandangan ribuan orang menusuk dirinya. Wibawanya runtuh, semua gelar kebesaran dan salib emas di dadanya tak berarti apa-apa. Abu Nawas berdiri dengan tenang, "Wahai pendeta, apakah engkau masih ingin melanjutkan debat ini? Ataukah engkau sudah cukup merasakan bahwa kebenaran tidak bisa dilawan dengan kesombongan?" Pendeta tak sanggup menjawab. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, pendeta berkata, Aku tidak bisa membantahmu lagi. Logikamu tajam, jawabanmu tepat. Tapi hatiku masih ragu." Abu Nawas mendekatinya, lalu meletakkan tangannya di bahu pendeta. "Keraguan adalah pintu menuju kebenaran, jika engkau berani melewatinya. Jangan biarkan kesombongan menutup pintu itu." Pendeta menatap Abu Nawas, matanya mulai berkaca-kaca. Ia sudah bertahun-tahun berdebat, mengalahkan banyak orang, tapi baru kali ini hatinya terguncang sedalam ini. Untuk meneguhkan hatinya, Abu Nawas lalu membacakan beberapa ayat Al-Quran dengan suara merdu. Suasana balairung menjadi hening. Semua yang hadir merasakan getaran dalam hati mereka. Pendeta yang sombong itu pun tak mampu menahan air matanya. Ia teringat masa kecilnya, ketika hatinya masih murni dan mencari kebenaran. Kini, ayat-ayat itu seolah membangunkan kembali fitrah yang lama ia kubur. Air matanya jatuh, ia menundukkan kepala. Akhirnya, di hadapan ribuan saksi, pendeta berdiri dengan tubuh bergetar. Ia berkata, "Aku datang dengan kesombongan, ingin mempermalukan kalian. Tapi aku justru dipermalukan oleh kebenaran. Aku tidak sanggup lagi menolak. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Suasana balairung bergemuruh. Takbir menggema, orang-orang menangis haru. Khalifah meneteskan air mata kebahagiaan. Rakyat Baghdad bersorak kegirangan. Mereka mengangkat tangan ke langit, mengucap syukur. Hari itu menjadi sejarah besar, karena seorang pendeta besar dari negeri jauh akhirnya menemukan cahaya kebenaran. Khalifah bangkit dari singgasananya, memeluk pendeta yang kini sudah menjadi seorang muslim. "Engkau telah memilih jalan yang benar. Semoga Allah meneguhkan hatimu," katanya penuh wibawa. Pendeta hanya bisa menangis. Hatinya terasa ringan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun terikat kesombongan. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Orang-orang bersorak memuji kecerdasannya. Khalifah tersenyum bangga. Tapi Abu Nawas hanya menunduk, wajahnya tetap sederhana. "Aku hanyalah seorang hamba yang lemah," katanya. "Bukan aku yang mengalahkan pendeta ini, tapi kebenaran itu sendiri. Tugas kita bukan membuat orang kalah, melainkan mengingatkan bahwa kebenaran selalu ada bagi siapapun yang mau merendahkan diri." Kata-kata itu membuat suasana semakin haru. Hari itu, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan, keikhlasan, dan iman yang tulus lebih kuat daripada kesombongan sebesar apapun. Dan sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin harum, bukan hanya sebagai orang cerdik dan jenaka, tapi juga sebagai pembela kebenaran yang mampu menundukkan kesombongan dengan logika dan iman.